Nah, sekarang kita cara kedua, kapasitas dukung Paulus dan Davis. Nah, ini rumusnya sama. Yang beda nanti menentukan NG-nya. Nah, QB sama dengan PB NG kali NG. Nah, untuk apa namanya? Untuk L per D kurang dari 5. Untuk L per D kurang dari 5, pakai tabel terzagi di fondasi dangkal. Nah, untuk L per D lebih besar daripada 5, kita pakai ini. Pakai apa namanya? Tabel. L per D-nya berapa? Misalnya L per D-nya yang atas ini 5. Terus apa namanya? Phi-nya berapa? Nah, kita tarik misalnya ya. Ini misalnya saya kasih contoh. Nah, misalnya phi-nya 30. Phi-nya 30. Ini sama-sama putih. Saya hapus ini sama-sama putih. Kita pakai warna lain. Merah. Nah, misalnya ini. Misalnya ini. Nah, misalnya apa? Phi-nya 30. Terus L per D-nya 5. D kecil ini diameter ya, ini sama dengan ini, D besar. Bukan jarak tiang ya. Nah, terus ditarik. Ketemu faktor NG-nya. Atau misalnya 35. L per D-nya 20 misalnya. L per D-nya 20. Ditarik. Ketemu NG-nya sekian. Nah, mudah ya. Nah, ini untuk menentukan QB N bearingnya. Untuk menentukan N bearingnya. Nah, terus Paulus Davis ini juga ternyata dia mengemukakan tekanan vertikal maksimum saat L sama dengan Z kritis. Nah, jadi nanti QB tidak tekanan vertikalnya tidak bertambah saat L sama dengan Z kritis. L apa? L itu tiangnya. Saat kedalaman tiang mendekati Z kritis, tekanan tanah vertikal maksimum. Nah, atau kedalaman tinjauan ya, mungkin lebih tepatnya kedalaman tinjauan. Saat mencapai kedalaman tinjauan, tekanan tanah vertikalnya maksimum. Saat mencapai kedalaman tinjauannya kedalaman tinjauannya sama dengan Z kritis, tekanan tanah vertikalnya menjadi maksimum. Paham ya? Nah, ini untuk untuk gesekannya. Nah, ini rumusnya sama ya, Fs penal kali KD tangan delta. Nah, delta itu apa? Gesekan antara selimut tiang dan tanah. KD tekanan tanah koefisien tekanan tanah. P0 tekanan over burden. Nah, terus menentukan KD tangan deltanya pakai grafik ini. Nah, ZC-nya tadi, Z kritisnya bisa pakai ini. D di sini adalah kedalaman ya. D di sini kedalaman. Nah, jadi pertama-tama kita cari phi-nya berapa. Di tanah sekitar phi-nya berapa. Nah, kita cari misalnya phi-nya 36. Kita tarik ke sini. Misalnya ini saya coret-coret. Misalnya phi-nya 38. Misalnya phi-nya 38 di sini. Nah, terus kita cari ZC per D-nya berapa. Nah, kita tahu diameternya, ketemu ZC-nya. Paham ya? Kan kita punya phi. Phi-nya terus kita tarik di sini, ketemu mentok ini, tarik ke horizontal, ketemu ZC per D. Misalnya ZC per D-nya itu 9. Nah, berarti ZC-nya sama dengan berapa? 9 kali diameter. Nah, ketemu ZC-nya. Nah, jadi setelah ZC itu tekanan tanah vertikalnya konstan.
Paulo Davis menyarankan seperti itu. Setelah apa namanya ZC-nya tekanan tanah vertikalnya konstan. Nah, jadi gini ya, jadi gini. Misalnya adik-adik punya tanah berlapis-lapis. Saya gambar di sini aja. Ini namanya sama-sama merah. Saya hapus. Ganti warnanya misalnya kuning. Misalnya kita punya pondasi. Nah, kita punya pondasi. Terus ini permukaannya. Nah, pertama kita cari ZC-nya. Ini yang samping kanan adalah kita buat warnanya hijau. Ini adalah apa namanya? Grafik tekanan vertikal. Ini grafik tekanan vertikalnya. Misalnya ini P. Entah itu P0, entah itu PB ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita ingin menghitung Fs di sini. Nah, Fs di sini itu pakai sudah mencapai maksimum atau belum? Pertanyaannya, Fs di sini sudah mencapai maksimum atau belum? Nah, terus kita cari ZC-nya dulu. ZC-nya berapa? Misalnya tadi 36 derajat. Ketemu ZC-nya ZC per D sama dengan 9. Berarti ZC 9 kali diameter. Paham ya? ZC berarti 9 kali diameter. Anggap saja kedalaman kritisnya di sini. Nah, anggap saja kedalaman kritisnya di situ. Saya hapus jelek gambarnya. Anggap saja kedalaman kritisnya di sini. Terus ini tekanan tanah vertikalnya. Nah, sebelum kedalaman kritis, ini kedalaman kritis ya, saya tulis ZC. Nah, ini Z kedalaman kritis. Di Z C, nah, kedalaman kritis. Nah, sebelum kedalaman kritis, tekanan tanah vertikal itu naik seiring dengan kedalamannya. Rumusnya tekanan tanah vertikal itu apa dulu? Rumusnya itu apa? Gamma kali kedalaman. Jadi dia berbanding lurus kedalamannya. Nah, setelah lebih dari kedalaman kritis dia konstan. Paham ya? Nah, jadi nanti P-nya ini berarti dia meskipun kedalamannya meskipun kedalamannya di sini 20 meter misalnya, anggap saja 20 meter. Terus ZC-nya anggap saja misalnya ini umpama anggap saja ini 20 misalnya, kedalaman di sini 20. ZC-nya ini misalnya 5 meter. Nah, kalau harusnya P0-nya harusnya PB-nya gamma kali Z berapa? Anggap saja gamanya misalnya 17. 17 kali 20 berapa misalnya? Nah, 34 misalnya, 340. Nah, harusnya PB-nya 340. Tetapi karena ini konstan di kedalaman Z, berarti berapa maksimum PB-nya? Maksimum PB-nya misalnya gamanya tadi berapa? 17 kali 5, berarti PB-nya maksimum berapa? 17 kali 5. Silahkan hitung pakai kalkulator. Nah, ya. Nah, meskipun ini kedalamannya 20, meskipun kedalamannya 20, harusnya 340, 17 kali 20, 340, tetapi ini hanya 17 kali 5.
Paham ya? Atau 85 ya. 17 kali 5. 17 kali 10, 170. 80 kali 2, 160. Nah, berarti 85. Nah, ini 85 ya ini. Nah, ini 85. Ini apa namanya? 85. Meskipun kedalamannya 20, tetapi kita tetap pakai tekanan tanah vertikalnya apa namanya? 85. Nah, sekarang PO-nya juga. Nah, berarti gesekan di sini PO-nya pakai, misalnya kita punya gesekan di sini. Kita punya gesekan di sini. Kita PO-nya pakai ini. Pakai ini. Nah, kalau kita nyari gesekan di sini, Fs di daerah sini, PO-nya yang mana? Pakai P yang konstan ini. Karena maksimum di sini. Paham ya? Nah, ini tadi pakai ZC per D. Nah, setelah apa namanya PO-nya bisa kita cari, kita nyari KD tangan delta. Nah, caranya ini juga sama juga. Apa namanya? Tadi misalnya di sepanjang sini, anggap saja tanahnya homogen 38. Ini kita tarik ke atas untuk tanah tiang ini, Tanah tiang ini kita tarik ke sini. Nah, terus kita tarik ke sini. KD tangan deltanya berapa? Sekitar berapa? 1,5, 678, 9. Nah, sekitar 1,8. Sekitar 1,8 kurang dikit. Nah, ini KD tangan deltanya 1,8 kurang dikit. Nah, untuk apa namanya? Untuk tiang-tiang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, paham ya? Nah, ini faktor ujungnya. Ini faktor ujungnya. Ini kita abaikan dulu saja. Ini saya ambil dari bukunya Pak Hari Kris tadi. Kita lanjut. Nah, kalau mau lebih jelas nanti silakan baca di bukunya Pak Hardiatmo. Hari Kris tadi Hardiatmo. Analisis dan perancangan fondasi dalam. Nah, nanti kalau nggak salah itu judulnya. Paham ya? Nah, untuk tiang pancang, ujungnya tadi phi-nya, ini phi-nya kita koreksi. Jika kita pakai tiang pancang, phi-nya ujungnya kita koreksi setengah kali phi aksen plus 40. Nah, untuk sampingnya atau gesekannya atau friksinya, phi-nya juga kita koreksi 0,75 kali phi ditambah 10 derajat. Nah, paham ya? Saya harap sampai sini adik-adik paham. Ini cara apa namanya Paulus dan Davis. Nah, kalau sudah paham, kalau belum paham diulang lagi atau dilanjutkan dulu nontonnya sampai selesai, nanti baru diulang kembali atau nanti ditanyakan pada temennya, Bapak Ibu dosen